sudah banyak bicara tadi. Nanti di ulang tahun kakek, kalau dia nggak membawa hadiah, keluarga kita akan berakhir sudah. Sudah 10 tahun. Kau sudah dewasa. Aku ingin minta maaf padamu. Dulu, sebagai ayahmu. Berhenti. Anda nggak pantas disebut ayah. Aku tahu itu. Aku merasa bersalah padamu dan Qingyan. Diam! Anda punya hak apa menyebut nama ibuku? Tuan, sebenarnya... Barang yang Anda kirim, ku kembalikan. Biar aku yang memanjakan istriku. Belas kasihan keluargamu aku nggak butuh. Tuan, 5 dewa perang Istana Naga sudah di Suwon. Kalau Tuan beri perintah, mereka akan bersama membunuh Henry Qin agar mereka keluarga Qin di Dijing rugi besar. Tuan, 5 dewa perang datang cuma demi kesempatan ini. Mohon perintahmu. Tidak. Tuan! Dia adalah ayah kandungku yang dicintai ibuku. 2 hari lagi, pesta ulang tahun kakek Yuni. Bantu aku siapkan hadiahnya. Baik, aku akan hubungi grup emas hitam, meminta ahli barang antik Juan Cai memilihkannya. Tuan muda, di dalam hatinya masih ada Anda. Aku tahu itu. Pak Henry. Apa mungkin lukamu? Enggak apa-apa. Aku yakin suatu hari nanti dia akan mengerti aku. Yuni, kenapa kau ada di kamarku? Apa ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Iya. Biar ku tebak. Setelah 5 tahun gak bertemu, kau mulai terbuka denganku. Jujur saja, kau gak suka pisah ranjang kan? Bukan. Jadi? Mobil itu sudah kamu kembalikan? Kau tahu dari mana? Sudah kuduga, hasilnya seperti ini. Mobil mewah kostum itu kamu sewa dengan harga yang cukup mahal kan? Sewa? Gak perlu jelaskan sama aku. Aku gak mau dengar kebohonganmu. Yoga, semua mahar palsu dan sewaan itu selain memuaskan harga dirimu sementara, apalagi gunanya? Yang aku mau bukan sesuatu yang berharga atau hadiah mahal. Selama kamu tulus kasihnya, gak peduli gimana biasanya hadiah itu, aku gak masalah. Tapi kamu, selain menipu, juga gak kasih aku apa-apa. Yuni, dengarkan aku. Semua mahar itu asli. Sudah seperti ini, kamu masih bohong juga. Apa kamu tahu, semua mahar itu sudah dikembalikan? 2 hari lagi ulang tahun kakek. Master Juan juga akan hadir. Saat itu, siapa yang masih percaya kesombonganmu? Juan Cai dari grup Emas Hitam? Akan kukabari grup Emas Hitam buat minta master barang antik Juan bersiap datang. Iya, dia itu adalah seorang ahli penilai barang antik. Dia juga berhubungan sama keluarga Qin di ibu kota. Apa kamu tahu semua kebohonganmu itu akan dibongkar dia? Bukan begitu, Yuni. Percayalah. Kalau menurutmu, Juan bisa membuktikan aku akan membawanya ke sini sekarang. Apa? Kamu mau bawa Juan ke sini? Bicara apa kamu ini? Gimana kamu bisa minta aku percaya? Tolong beri aku waktu. Kau pasti akan bertemu dengannya. Dalam 3 menit, bawa Juan Cai ke rumahku. Yoga, kapan kamu akan mengerti? Sudah 5 tahun. Aku gak tahu bisa tahan berapa lama lagi. Kalau suatu hari bahkan aku putus asa sama kamu, maka di rumah ini gak ada satupun lagi yang bisa tahan sama kamu. Yuni. Hadiah ulang tahun kakek tahun ini sangat penting. Pertama, keluarga kita palsukan mahar. Itu buat kakek malu. Sekarang ibuku bilang kita harus siapkan hadiah lebih bagus. Kali ini keluarga kita gak bisa sampai dipermalukan lagi. Ambil kartu ini, pakai buat beli hadiah kakek. Kartu ini isinya uang tabunganmu selama bertahun-tahun. Uang ini cukup buat kamu siapkan hadiah yang pantas. Meski soal maharmu terungkap, dengan hadiah ini kakek akan tenang. Yuni,
Sebenarnya Ini bantuan terakhir yang bisa aku lakukan untukmu. Semoga lusa nanti kamu gak akan jadi lelucon semua orang seperti kemarin. Sandi kartu itu tanggal pernikahan kita. Tuan, Juan sudah tiba di sana. bawa dia ke atas. Yuni! 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 Juan sudah sampai. Buka pintunya. Dia akan membuktikan semuanya. Yuni! Yoga, sebaiknya kamu pergi. Aku lelah sekali. Oke. Aku mengerti. Ini sudah larut. Kau istirahatlah duluan. Yuni, hadiah ulang tahun kakek kali ini, aku tak akan membuatmu menderita. Aku janji. Tuan, Juan menunggu di luar pintu. Antar dia pulang. Minta semua petinggi grup emas hitam dan istana naga cari hadiah. Nanti, aku sendiri yang akan pilih dan membawanya. Apa? Kamu mau bawa Yoga ke pesta ulang tahun kakek? Gak bisa, aku gak setuju. Yuni, kali ini biarin Yoga diam di rumah aja ya. Ibu, tapi Yoga sebenarnya... Kamu masih saja membela dia. Mahar yang palsu aku masih belum buat perhitungan. Kalau kamu bawa dia ke pesta ulang tahun kakek, sisa harga diri punya keluarga kita beneran bisa hilang gara-gara dia. Apa kalian yakin? Kalau aku pergi, pasti membuat kalian malu. Sudah 5 tahun. Berapa banyak keluarga kami malu gara-gara kamu. Apa kamu gak sadar? Kemarin itu aku pikir akhirnya kamu ada perkembangan. Tapi ujung-ujungnya mobil itu mobil sewaan. Dan hadiah itu juga palsu. Ibu, sudah cukup. Yoga, kalau kau memang mampu, tunjukkan itu di pesta ulang tahun kakek. Dan buat Yuni merasa bangga. Kalau dia nggak buat malu, aku akan bersyukur pada dewa. Kau tidak perlu merasa khawatir. Aku pergi dulu untuk menyiapkan hadiah kakek. Aduh, lihatlah dia itu. Beberapa ratus ribu saja dia nggak punya. Tapi mau pergi siapkan hadiah kakek. Bisa siapkan hadiah apa dia? Bagaimana kita bisa mengandalkannya? Tuan, 13 hadiah sudah disiapkan dan dikirim ke sini. Menunggu Anda memilihnya. Disiapkan dengan hati-hati. Semua hadiah disiapkan oleh Juan. Masing-masing setara harta karun negara. Dengan nilai rata-rata hampir 80 miliar. Pestanya akan segera dimulai. Tapi di mana si Yoga itu? Dia sama sekali nggak kelihatan. Apa kita masuk duluan saja? Tunggu sebentar lagi. Ayo masuk. Hei, bukannya ini Yuni yang terima mahar senilai lebih dari ratusan miliar? Kenapa aku nggak lihat mobil mewah yang Yoga kasih ke kamu? Berpakaian seperti ini pasti nggak nyaman naik bus. Masa sewanya pasti sudah berakhir dan sudah dikembalikan ke pemiliknya. Iya. Lisha, Jason ini bawa hadiah untuk ulang tahun kakek terbaik kan? Nggak ada bedanya sama 2 tahun lalu kan? Di mana Yoga? Sebagai menantu, masa dia nggak mau datang ke pesta ulang tahun kakek? Yoga, sebentar lagi datang. Menurutku, dia tahu kalau dia nggak bisa berpura-pura di pesta kakek. Makanya dia takut dan nggak berani datang. Kenapa aku nggak berani datang? Aku nggak telat kan? Bawa kantong pesan antar ke pesta. Kau baru beres antar pesanan ya? Atau kantong jelek ini adalah hadiah darimu ya? Benar. Ini hadiah yang kusiapkan. Hebat. Datangnya mepet pas jam makan. Karena takut kakek kelaparan, kau jadi bawa makanan ya? Kau benar-benar baik. Ini hadiah ulang tahun yang lebih bagus. Benar-benar unik, Memang unik. Dasar memalukan. Ayo masuk. Yoga, aku kasih kamu kartuku. Lama sekali kamu siapkan. Dan hadiah yang kamu bawa malah seperti ini. Kartumu? Yuni, kau kasih kartumu ke dia? Ayah, aku... ada 800 juta di kartumu itu loh. Kamu dasar idiot nggak berguna. Kamu pakai apa uang itu? Aku nggak pakai kartumu kok.
Seharian aku menyiapkan hadiah ini sendiri. Dan ini dikirim dari ibu kota. Harganya sekitar 95 miliar. Apa? Yoga, kau bilang hadiahmu itu berapa? 95 miliar. Sudah, jangan dengarkan dia. 95 miliar. Seluruh pakaianmu saja nggak sampai 900.000. Yuni, cepat ambil lagi kartumu. Aku? Cepat ambil. Ganti sandinya juga. Jangan buat kesalahan yang sama. Jangan kasih dia kartunya lagi. Buang benda menjijikan itu ke tempat sampah. Kalau kamu berani bawa itu masuk, jangan pernah lagi kembali ke rumah kami. Ayo. Yoga, aku kecewa sekali sama kamu. Aku pikir kamu akan berubah. Tapi ternyata masih sama saja. Yuni. Mungkin dari awal, aku nggak seharusnya berharap sama kamu. Kotak hadiah khususnya baru datang. Tuan. Lupakan. Ayah, kakak, kursi keluarga kami di mana ya? Kursinya nggak cukup. Keluargamu bisa berdiri di pinggir sekarang. Tapi semuanya punya kursi. Kenapa keluarga kami harus berdiri? Bukannya ada kursi kosong? Kenapa? Kami nggak boleh duduk di sana. Kau masih berani bertanya? Itu karena kalian gak bisa kasih hadiah yang pantas tiap tahun dan mempermalukan keluarga Shen. Tapi kak, kami juga bagian dari keluarga Shen. Berisik! Status keluarga Shen itu didapatkan, bukan diberi oleh orang lain. Seluruh keluargamu memalukan. Kau sendiri yang gak mampu. Jangan salahkan orang lain. Sekarang berdiri di pinggir. Tapi ayah... Cukup! Yoga, aku sudah dengar perkara mobil sewaan itu. Mau apa lagi kau sekarang? Ayah, aku baru pulang dari ibu kota. Semoga masa depan selalu cerah dan berlimpah. Terima kasih. Cepatlah duduk. Baik. Minggir. Ini kan... Silas, Kau kenapa? Bahan dari kotak kayu ini, kayunanmu emas terbaik. Harganya bisa sampai miliaran. Hah? Kira-kira dari siapa ya hadiah semewah ini? Silas, kalau itu benar dari kayunanmu emas, tapi kalau ukurannya segitu, masa sampai miliaran sih? Bahan dan tekstur kotak ini adalah yang terbaik. Ukiran dari sang pengukir sudah mencapai kesempurnaan. Ini pasti karya dari seorang ahli. Harganya miliaran. Ini cuma perkiraan. Semuanya pikirkan baik-baik. Kotaknya aja udah seberharga ini. Gimana dengan isinya? Bakal ada harta karun seperti apa? Ayah, sepertinya hari ini keluarga Shen menyambut naga asli. Semoga langit memberkati keluarga Shen dengan kemakmuran. Jadi, siapa yang kasih hadiah itu? Aneh, hadiah seberharga ini nggak mungkin datang sendiri kan? Yoga, kamu mau kemana? Hadiah itu bukan dari kamu. Memang aku. Zion, jangan ditutup lagi. Hadiah itu kamu yang siapkan buat kakek kan? Aku? Zion, ternyata hadiah di dalam kotak ini ada harta berharga ya? Zion, mulai sekarang kita ini keluarga. Kau nggak perlu merendah begitu. Karena kau yang kasih hadiah ini, akui saja dengan rendah hati. Jadi ini hadiah putra tertua keluarga Cindisuwon ya? Pantas mewah sekali. Luar biasa, sederhana dan rendah hati. Bukan buat sombong. Zion, masa depanmu dijamin tak terbatas. Ayah nggak setuju aku menikahi keluarga Shen. Jadinya aku cuma siapin ornamen giok yang seharga 800 juta aja. Harganya jauh banget dari kotak kayunanmu emas itu. Tapi karena nggak ada yang mengaku, Yura bilang aku yang kasih dan gak ada yang protes. Kalau aku memanfaatkan ini, kayaknya gak ada masalah. Kakek terlalu murah hati. Hadiah ini memang aku yang kasih. Aku takut kakek berpikir kalau hadiah ini terlalu mahal untuk diterima. Jadi aku ragu untuk mengakuinya. Mana mungkin aku menolak niat baik seperti itu. Kalau nanti Master Juan sudah sampai,
Aku akan memintanya untuk memeriksa hadiahmu duluan. Ah, Lisia, makanan yang dibawa Yoga sudah kamu buang kan? Hah, kalau belum dibuang, cepat keluarkan biar kami melihatnya. Hah? Makanan? Iya kakek, tadi Yoga bawa hadiah makanan masuk ke dalam. Katanya itu hadiah buat kakek. Jason, apa itu benar? Ayah, hadiah yang kami siapkan buat ayah itu semuanya tonik kesehatan yang mahal. Dan ya hadiah yang disiapkan Yoga itu konyol sekali. Jadi, ini hadiah dari keluarga kalian? Iya Kak Silas, kami memilihnya dengan hati-hati. Beraninya kau taruh sampah ini di atas meja. Beraninya kau taruh sampah ini di atas meja. Jason, kalian sekarang sudah seperti keluarga menantu kalian yang gak berguna ini. Tanah busuk gak bisa dipakai bikin tembok. Kak Silas, meski begitu, ini semua juga niat tulus kami. Cukup. Bahkan ini semua udah kelihatan gak tulus. Semua keluargamu berdiri di samping. Jangan permalukan dirimu lagi. Yura, Zion, kemarilah. Itu posisi tertinggi di keluarga Sen. Dan kakek baru pertama kali membiarkan orang duduk di sisinya. Sepertinya jabatan CEO perusahaan akan jadi milik Yura. Sayang semua pencapaian itu. Padahal Yura yang mendapatkannya. Mau menyalahkan siapa lagi? Suruh siapa keluarga mereka gak mampu dan menantu mereka lemah. Yura, ayo cepat. Kakek minta kamu ke sana. Terima kasih kakek. Aku sebenarnya mau habiskan uang di kartu. Meski hadiah kita nggak sebagus yang lain, seenggaknya nggak akan memalukan begini. Yuni, jangan sedih. Kotak kayunanmu emas itu hadiah dari kami. Kotak kayunanmu emas itu hadiah dari kami. Yoga, kamu ini bicara apa lagi sih? Kotak kayunanmu emas itu harganya miliaran. Emangnya kau mampu kasih hadiah itu? Yang gak mampu itu adalah kau, lancang. Hadiah mahar yang diberikan Zion juga sangat mahal. Besar juga nyalimu buat pura-pura di sini. Kau pikir aku buta? Kalian semua memang buta. Kamu, Lancang. Yoga, kamu gila ya? Apa kamu tahu? Cukup. Yoga, sebaiknya kau keluar dari keluarga Sen. Aku bisa saja tidak ikut pesta ini. Tapi karena kalian sudah memutuskan kalau kotak kayunanmu emas itu adalah hadiah dari Zion, suruh dia membuka kotak itu. Kalau berhasil, segala hukuman dari keluarga Shen, aku, Yoga akan menerimanya. Itu cuma kotak kayu. Mana mungkin aku nggak bisa buka? Aku sarankan berhenti keras kepala dan mending keluar. Kalau begitu bukalah. Memangnya aku mau menurutimu? Zion, sebaiknya kau buka saja kotak itu. Aku juga penasaran sama isi yang ada di dalam kotak itu. Ada harta apa di dalamnya? Zion, buka saja. Iya. Kau beruntung. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Dikunci? Ayo, buka. Kenapa gak dibuka? Kau, Zion, ada apa? Maaf, waktu kotak kayunanmu emas ini dikirim, karena terlalu berharga, ayah sengaja menambahkan gembok agar lebih aman. Ternyata benar. Hadiah yang disimpan dalam kotak itu sangatlah berharga. Bahkan membukanya saja sulit. Bukan gak gampang dibuka, tapi memang Zion gak bisa membukanya. Berhenti cari perhatian di sini. Hadiah itu Zion yang kasih, mana mungkin dia nggak tahu sandinya. Zion, jangan ladenin dia. Cepat buka, biar dia percaya. Sandinya dibuat oleh tetua keluarga aku. Cukup rumit dan aku lupa. Tunggu sebentar, biar aku tanya mereka. Tidak apa. Karena itu hadiah mewah, pasti sandinya rumit. Jadi wajar kalau membukanya saja terasa sulit. Kita buka kotak kayu itu lain kali saja. Hadiah yang kamu kasih sendiri, kenapa bisa nggak ingat sandinya? Terus kenapa? Zion itu, dia cuma lupa sandinya. Nggak kayak kriminal keluargamu. Nggak cuma bawa makanan, tapi dia juga ngaku-ngaku hadiah Zion. Nggak tahu malu ya? Konyol. Mau apa kau? Mau apa kau? Berhenti. Kau mau apa? Minggir. Lancang.
Ini pesta ulang tahun keluarga Shen. Apa kau ingin melawan keluarga Shen? Kalau kau berani menyerangku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Yoga, Yoga, kau berani merebutnya? Taruh kotak itu kembali. Yuni, kotak kayunanmu emas ini harganya miliaran. Kalau Yoga berani merusaknya, seluruh keluargamu pasti akan bangkrut. Diam! Yoga, Sudah kubilang, di pesta ini takkan kubiarkan kau menderita. Kalau kalian punya mata, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Jason, Yoga membuka kotak kayu itu. Aku lihat. Hadiah ulang tahun itu memang dari Yoga. Kotak kayu kecil seharga miliaran. Itu artinya hadiah mahar sebelumnya semuanya itu juga asli. Benar. mustahil. Zion, bukannya kamu bilang ini hadiahmu? Gak ada yang mustahil. Tadi kan aku sudah bilang kalau hadiah ini hadiah dari kami. Dan sandinya adalah tanggal pernikahanku dan Yuni. Kakek Lanji, kau bilang posisi keluarga Shen harus didapat dengan berjuang. Dan sekarang keluarga kami sudah pantas duduk di kursi atas, kan? Mereka berdua mengklaim hadiah milikku dan duduk di kursi tertinggi keluarga Shen. Dan sekarang Yoga dan Yuni bisa naik ke posisi atas keluarga Shen. Mustahil. Kalau kamu Yoga yang bawa hadiah ini pasti palsu. Mau naik ke posisi teratas keluarga Shen? Kamu mimpi saja. Aku hampir tertipu. Kotak kayunanmu emas yang sangat berharga. Mana mungkin isinya cuma satu barang rusak yang mencurigakan. Masuk akal. Barang di dalam kotak kotor dan rusak. Mana mungkin kau bisa kasih itu sebagai hadiah? Kalau menurutku ya, Yoga itu cuma sembarang mencari kotak yang bagus dan tidak terpakai, lalu menyimpan sampah di dalamnya. Dan dia nggak ada rencana untuk membukanya. Waktu Zion mengaku-ngaku hadiah ini miliknya, kalian semua merasa bangga. Tapi sekarang, kalian sebut ini palsu? Zion itu putra tertua keluarga Jin di Suwon. Dengan latar belakang keluarga dan statusnya, kau yang cuma mantan seorang kriminal berani bersaing dengan dia. Kau salah. Justru Zionlah yang gak pantas bersaing denganku. Kamu? Sementara buat hadiah ini, harusnya Juan sebentar lagi datang, kan? Kalau begitu ambillah. Sekalian hadiah mahar sebelumnya. Suruh juga dia menilainya. Memangnya kau siapa? Berani menyebut Master Juan langsung dengan namanya. Itu terserah sama Juan. Sudahlah. Kotak kayunanmu emas itu nggak perlu menunggu Master Juan. Aku juga bisa menilainya. Iya. Tongkat kakek juga terbuat dari kayunanmu emas. Palsu atau enggak, kakek pasti bisa membedakannya. Yoga, apa kamu berani minta kakek menilainya? Kenapa harus takut? Silakan dinilai. Kayunanmu emas ini palsu. Itu palsu. Bukannya tadi kalian bilang kayunanmu emas itu asli. Kenapa? Kamu mempertanyakan penilaian ayah. Bukan begitu maksudku. Jadi apa maksudmu? Seluruh keluargamu memalukan, terus-terusan menipu. Untuk Master Juan belum datang. Kalau dia sudah datang dan kita kasih dia barang palsu, betapa memalukannya itu. Mustahil. Kotak itu gak mungkin palsu. Gak mungkin palsu. Kalau bukan palsu terus apa? Apa maksudmu? Aku Lanji Shen sengaja menuduhmu. Kakek Lanji, tolong lihat baik-baik. Cukup. Masalah ini sampai di sini saja. Silakan pergi. Yoga, kamu dengarkan? Kakek suruh kamu pergi. Barang palsu nggak akan jadi asli. Kasian sekali. Nggak peduli seberapa bagus barangmu, dibanding muka keluarga Jin di Suwon, semua itu cuma sampah. Nyahlah. Oh, Kau tahu kayunanmu emas itu asli. Tapi kau gak mau mengakuinya. Karena kau ingin melindungi muka mereka. Melindungi muka keluarga Jin di Suwon. Di matamu, Lanji, kebenaran yang diperlukan aku dan Yuni, kehormatan, gak sebanding dengan keluarga Jin di Suwon. Sudah cukup Yoga. Dasar sampah. Kamu palsukan barang beberapa kali.
Kakek belum menghukummu, kakek sudah kasih kamu banyak muka. Sudah cepat keluar dari sini sama sampahmu ini. Keluar sana. Grup emas hitam Juan Chai sudah tiba. Master Juan sudah tiba. Cepat, sambut dia. Cepat keluar, jangan halangi jalan Master Juan. Yoga, maafkan aku. Sebelumnya aku salah paham soal hadiah ulang tahun. Yuni, Nggak apa-apa, aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik. Kita cuma nggak sebaik mereka. Jadi, ayo kita pulang. Yuni, pesta ulang tahun ini masih belum selesai. Tuan Lanji, saya Juan mengucapkan selamat ulang tahun. Dan ini barang antik kecil sebagai tanda hormat. Master Juan, sebuah kehormatan. Anda sudah datang dan saya sangat berterima kasih. Dan Anda tidak perlu terlalu sungkan. Mari, silakan masuk. Hah? Ini? Itu cuma sampah. Nanti saya suruh orang membersihkannya. Apa? Sampah? Master Juan, ini cuma sampah yang tadi aku rusak. Nanti aku minta orang bersihkan. Kau bodoh ya? Master Juan, Apa kau tahu apa ini? Master Juan, apakah itu barang berharga? Ini kotak seremonial tingkat atas. Dari zaman kerajaan, koleksi negara ini. Barang yang muncul seabad sekali. Harta bersejarah. Dulu di wilayah negara kita, CEO grup emas hitam, Nona Yohana, menghabiskan 95 miliar demi membelinya dari orang asing. Tapi sekarang, kalian malah merusaknya. Kau pantas mati! Harta kerajaan? Harta bersejarah? itu beneran asli. Grup emas hitam menghabiskan 95 miliar buat membelinya. Master Juan, Anda yakin benda ini cuma hadiah dari menantuku yang gak berguna dari keluarga Shen? Apa memang seberharga itu? Dasar bodoh. Bodoh! Lanji Shen, kau benar-benar bodoh! Kotak ini, aku sendiri yang menyiapkannya dari ibu kota. Meski hancur berkeping-keping, aku bisa langsung mengenalinya. Jadi Anda sendiri yang mengirim? Jangan bicara lagi. Keluarga Shen dipimpin oleh orang bodoh menghancurkan harta negara. Mulai hari ini, antara aku dan keluarga Shen yang bodoh ini tidak ada hubungan lagi. Master Juan, Mulai hari ini, aku dan Lanji Shen putuskan semua ikatan. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa. Master Juan. Kakek, aku gak sengaja. Tadi aku cuma... Pergi, Kakek, biar aku jelaskan. Bukannya kakek bilang... pergi. Kalian semua pergi. Ayo kita bicara nanti. Kita pulang dulu. Zion, ayo cepat tarik Yura. Cepat. Kakek. Kakak ipar, cepat sekali bawa Zion pergi. Aku masih mau lihat hadiah apa yang dia bawa. Yoga, Sekarang, saatnya mengambil apa yang harusnya jadi milikmu. Sekarang, hadiahku sudah terbukti berharga kan? Maaf kakek Lanji, apa sekarang Yuni pantas buat naik ke posisi tertinggi keluarga Shen sebagai CEO perusahaanmu? Ayah, aku mohon jangan gampang setuju. Ayah, keluarga Jason selama ini terkenal jelek di luar. Kalau dia sampai jadi CEO, reputasi keluarga kita bisa rusak. Cukup. Selama ini, pencapaian Yuni di perusahaan sangat luar biasa dan aku selalu memperhatikannya. Hadiah ini memang hadiah yang luar biasa dari keluarga Yuni. Ini soal perasaan dan logika. Jabatan grup Shen akan diserahkan kepada Yuni. Tapi perusahaan lagi genting melakukan perluasan. Sayangnya, keuangan perusahaan terbatas. Bidang tanah yang dibutuhkan perusahaan sangat sulit didapatkan. Yuni, kalau dalam 3 hari kau bisa
mendapatkan tanah yang dibutuhkan perusahaan dari grup Sender di Jiang dengan harga 7 miliar, maka posisi CEO perusahaan bisa kakek percayakan kepada dirimu. Kakek, harga tanah itu nyaris 15 miliar. Dan grup Sander itu perusahaan atas di Jiang. Mana mungkin mereka akan jual 7 miliar? Jadi, kau nggak bisa. Bukan begitu, aku... Sepertinya kakek masih di pihak kita. Cuma yang bisa menerima tanggung jawab besar yang layak menjadi CEO perusahaan. Yuni, kalau kau nggak bisa, maka posisi CEO perusahaan akan ditunda dulu. Soal itu, kami bisa urus. Yoga, hadiah yang kamu siapkan sebenarnya dari mana? Tentu saja dari CEO grup emas hitam. Aku membelinya. Kalau kamu nggak mau bilang, lupakan saja. Aku nggak Oh bohong. iya, tadi kenapa kamu setuju sama syarat kakek? Grup Sander itu nggak cuma grup atas di Jiang, tapi juga dilindungi sama Pak Kevin, penguasa Jiang. Kekuasaannya sangat besar, mereka nggak mungkin turunkan harga. Apa kau tahu? Kevin bisa menjadi penguasa di Jiang. Itu karena siapa? Siapa? Aku. Kamu nggak masuk akal. Gimana? Tuan Yoga, Kevin sudah mengabari grup Sander. Malam ini Nona Yuni cukup pergi ke restoran Diu, bertemu sama Willy Sander, ketua dari grup Sander. Dan tanah itu sudah bisa dibeli dengan harga 7 miliar. Baiklah, aku mengerti. Apa kau sudah menghubungi penanggung jawab grup Sander? Belum. Ayo, aku bawa kau ketemu ketua mereka. Hah? Malam ini, Willy mengadakan pesta makan malam di sini. Selama kau mendekatinya, nggak akan ada masalah dengan kontraknya. Kok kamu tahu? Gimana kamu tahu Pak Willy bakal ada di sini? Dan juga harganya itu 7 miliar loh. Tenang saja, cepat sana. Sudah, gimana kontraknya? Yuni, kau kenapa? Kamu kerja sama mereka ya? Mereka? Yoga, harusnya aku nggak percaya sama kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Lepaskan aku. Willy. Willy, cepat keluar. Yoga? Besar juga nyalimu, langsung memanggil nama ayahku. Jadi kau putranya Willy. Benar? Teh di badan Yuni. Kau yang menyiramnya. Dia datang menjilat mukanya sendiri, menolak diskusi kerjasama dengan Pak Miko, dan gak mau temani Pak Miko minum. Jadi siraman teh dari Pak Miko itu sama saja kehormatan buat dia. Kehormatan? Betul. Kenapa? Sikap agresifmu itu demi membela dia ya? Yoga, aku saran kepadamu, perbaiki sikapmu. Pak Miko itu bukan orang yang bisa kau singgung. Pak Miko sudah setuju tanda tangan kontrak sama kami. Kalau kamu berani buat Pak Miko nggak senang, apa kakek akan melepaskanmu? Aku beri kesempatan terakhir. Minta maaflah pada Yuni. Kau? Kasih aku kesempatan? Memangnya kau siapa? Pengawal, patahkan kakinya. Ajari dia bicara dengan sopan. Patahkan kakinya. Ajari dia bicara dengan sopan. Kau mau apa? Aku ini putra tertua keluarga Sender di Jiang. Kalau kau berani menyentuhku... Pak Miko! Yoga, beraninya kamu pukuli Pak Miko. Apa kamu menghancurkan keluarga Sen? Pergi! Ayo, kalau keluarga Sender datang, kita bisa-bisa terlibat. Yoga, tunggu kematianmu di sini. Dasar bodoh.
keluarga Sander gak akan melepaskanmu. Gak minta maaf sama Yuni. Bahkan 10 anggota Sander gak bisa menyelamatkan. Siapa yang berani membuat keributan di restoran Biu? Pak Kevin? Pak Kevin? Aku Miko Sander, cepat tolong aku. Miko? Ada apa ini? Kenapa kau terluka? Dia menyerangku di sini. Pak Kevin, bukankah ayahku akan bertemu dengan tamu penting? Aku sengaja datang dulu untuk mengabari restoran ini. Tapi bocah sombong itu sangat gegabah. Dia bilang bahkan 10 anggota Sander gak bisa menolongku. Bahkan Pak Kevin pun gak bisa. Kau berani sekali bilang begitu. Kau sedikit berlebihan. Tapi ucapanmu ada benarnya. Malam ini gak ada yang bisa menolongnya. Termasuk kau. Gak akan bisa. Lancang juga mulutmu. Apa kau tahu aku ini siapa? Harusnya aku yang mengatakan hal itu. Kau dasar gegabah. Aku kasih tahu ya, dia ini Pak Kevin. Beliau bukan hanya penguasa terhebat di kota Jiang, dan beliau juga mendapatkan dukungan dari Istana Naga di negara ini. Sementara dirimu siapa? Berani bersikap sombong di hadapan beliau. Cincin ini, Kevin. Apa kau nggak kenal? Hah? Itu... Di hadapan Pak Kevin, kau masih saja bersikap nggak hormat. Kau pantas mati. Kalian semua, patahkan kakinya dan buat dia berlutut. Pak Kevin, kenapa saya dipukul? Jelas-jelas pria ini yang nggak menghormati Anda. Tutup mulutmu. Kalian berdua, pegang dia. Kevin Joy dari Jiang menyambut Tuan Yoga. Menyambut Tuan Yoga. Sepertinya kau masih nggak tahu siapa yang memberimu status. Saya yang buta. Saya nggak menghormati Tuan Yoga dan saya pantas mati. Tolong, Tuan Yoga, hukum saya. Karena ini adalah yang pertama, akan kumaafkan. Terima kasih banyak, Tuan. Tapi dia... Tuan? Dia Tuan Istana Naga? Ini nggak mungkin. Bawa dia ke sini. Nyawa, apa harus kupertahankan? Ketua sudah sampai di restoran Biu. Kenapa ribut sekali di dalam? Apa ada sebuah masalah? Miko, siapa kau? Lepaskan anakku. Pak Sen, apa maksudnya ini? Beliau adalah Tuan Istana Naga. Istana Naga? Tapi anakmu bukan cuma menghina beliau. Dia juga ingin mematahkan kakinya dan membuatnya berlutut. William, sekarang kau paham kan? Apa? Ayah, aku minta Yuni datang untuk tanda tangan kontrak dengan grup Sander. Tapi dia malah menyuruh Yuni menemaninya Miko. Dan saat Yuni menolak, dia malah menyiram teh ke Yuni. Yuni adalah istriku. Dasar, kau anak durhaka! Kau pantas mati! Ayah, Kau anak durhaka! Kau pantas mati! Ayah, aku nggak tahu kalau dia Tuan Istana Naga. Dan aku juga nggak tahu kalau itu istrinya. Aku nggak bermaksud. Tolong aku. Tuan, anak ini sudah melakukan hal keji. Aku William, nggak akan menyangka keluarga Sander dari kota Jiang bersedia menerima hukuman. Ayah, kau tidak boleh meninggalkanku. Aku tahu ini salahku. Aku nggak mau mati. Aku masih mau hidup. Sekarang kau malah takut. Tuan, berikan saya kesempatan. Tolong Tuan, saya salah. Saya akan melakukan apapun. Saya akan minta maaf. Saya akan minta maaf pada istri Anda. Jadi tolong maafkan saya. Nyawamu sekarang aman. Tapi besok, aku ingin kau membawa kontrak itu ke keluarga Shen dan minta maaf pada Yuni. Kalau besok malam kau nggak kelihatan, nyawamu dan keluarga Sander takkan kuampuni. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih Tuan. Terima kasih sudah memaafkan saya. Yuni, tadi. Yuni. Yuni, keluarga Sander, aku sudah mewakilimu. Besok keluarga Sander akan berkumpul. Gak akan ada yang membicarakan.